juga udah ada nih belajarnya sebelumnya. Jadi pada saat pertama kali aku otopsi sendirian waktu sekolah itu kayak excited tapi lama banget. Aku pertama kali otopsi itu 7 jam. Satu Satu termasuk jenazah lama banget karena semuanya sendiri sampai buka kepala juga sendiri. Jadi bener-bener nggak boleh dibantuin karena itu ujiannya. paling cepat berapa emang kalau visum? Kalau sekarang, kalau misalnya kita nih otopsi kan ada yang bantu, kayak aku nih dibantu sama dokter muda atau koas, sama teknisi forensik tuh kayak perawat lah di ruang operasi gitu ya. Jadi teknisinya bantuin, koas bantuin sama aku itu bisa cuman 1,5 sampai 2 jam gitu kan, jauh banget kan gitu. Terus gimana tuh 7 jam dokter menghadapi Berdiri, pegel, lapar. tapi kayak sendirian kan di dalam Sendiri karena ujiannya kayak gitu. Ujiannya jadi kita benar-benar buka sendiri, nilai sendiri, foto sendiri, nyatet sendiri. Kalau kasus pertama nih yang dokter hadapi otopsi saat udah jadi dokter forensik itu kasus apa, Dok? Nah, waktu itu aku pertama kali jaga, aku langsung dapat mayat bayi. Oh, di bulan Juni dan Juli juga. Nah, aku lupa. Pokoknya aku masuk tuh emang pertengahan tahun waktu itu masuk sekolah. Terus pas aku jaga sendiri, jaga mandiri, itu dapat langsung kasus bayi, di mana otopsi bayi itu merupakan otopsi yang lebih khusus dibanding yang dewasa karena lebih tingkat kesulitannya lebih tinggi karena kan dia kecil, terus harus nggak boleh banyak banyak kena instrumen gitu supaya nggak mengaburkan penilaian gitu. Jadi langsung pertama dapetnya itu. Boleh tahu itu kasusnya kenapa, entah jatuh atau Nah, memang kalau bayi meninggal biasanya kita sakit? curiga ada beberapa diagnosis yang kita curigai, bisa pembunuhan anak sendiri. Jadi dia yang pelakunya adalah ibu kandungnya, atau mungkin aborsi, atau dia memang lahir mati, atau dia penyembunyian kematian, atau penelantaran. Jadi dibiarin aja gitu. Makanya kita otopsi untuk membuktikan dia itu hidup, ketika lahir dia hidup, sama kalau dia hidup sebab matinya apa gitu. Kalau dia lahirnya ternyata lahir mati, berarti pasalnya nggak bisa pakai yang ini, pasalnya yang ini kayak gitu. Terus dihubungkan gitu ya, Iya. dilaporkan ke polisi, baru tahu tuh masuk pidana yang mana gitu Betul, ya, ya kan, seru kan, jadi kayak Oh detektif. my god. Oke. By the way, Dok, aku tuh pernah dulu liputan, maaf ya, waktu itu ada kecelakaan Lion Air yang Pesawat ya? pesawatnya meninggal semua, dan aku tuh sempat masuk ke ruang Ruang otopsi ya? otopsinya, dan itu maaf ya, maksudnya ada bau yang sangat Iya, menyengat, yang betul. itu kita sebagai orang awam tuh kayak Nggak susah kuat ya. menahannya, sampai kita mau nangis sampai bener-bener kayak keluar air mata saking kita Nggak nggak kuat tahannya, ya. dan itu sampai pakai kopi kan. Nah itu dokter itu gimana, setiap hari udah kebal kah atau Sebenarnya dibilang kebal enggak, cuman kalau kita udah berhadapan dan itu pekerjaan, jatuhnya tuh kayak udah nggak fokus ke baunya gitu loh, lebih ke kayak ya udah nih aku mau periksa dia gitu. Sama kayak kalau orang nanyain aku, pas otopsi itu ada nggak sih hal mistis digangguin, boro-boro fokus sama itu. Kayak aku fokus kayak aku mau otopsi, terus biasanya ya suka ngomong gitu kan ke jenazahnya, kayak aku mau bantu kamu bantuin aku juga ya biar aku tahu sebab mati kamu, kayak gitu. Oh berarti aku merinding. Kayak berarti dokter kamu komunikasi terlebih dahulu sama Iya, aku si biasanya jenazahnya. ngomong gitu loh, aku ngomong kita doa bareng. Biasanya kita sebelum otopsi atau sebelum kita melakukan pemeriksaan kita doa bareng. Terus biasanya aku bilang gitu, ini aku mau bantu kamu ya gitu. Yuk kamu juga bantu aku supaya kita bisa istilahnya kayak memberikan keadilan buat si jenazahnya ini gitu.